Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rani Putri, perwakilan dari kelompok 1, kelas 08 SAKM 002, mata kuliah seminar akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Doni Indradi, SE AKMN. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi keputusan investasi modal. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yaitu. Halo semua, perkenalkan nama saya Maya Sari. Baiklah, kita akan masuk ke materi penjelasan. Investasi merupakan komponen krusial dalam pengelolaan keuangan yang berperan penting bagi individu, perusahaan, maupun institusi. Keputusan investasi yang tepat dapat mendorong pertumbuhan usaha, menjaga keberlanjutan bisnis, serta memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Kemudian, ada modal. Modal sebagai hak residual atas aktivitas setelah dikurangi kewajiban, menjadi sumber dana utama dalam operasional perusahaan. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal, baik dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, maupun jangka panjang atau 1 hingga 10 tahun. Kemudian, dalam praktiknya, pengambilan keputusan investasi menghadapi tantangan yang kompleks seperti resiko, ketidakpastian, dan dinamika lingkungan bisnis. Oleh karena itu, harus diperlukan metode analisis yang komprehensif dan akurat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar dan tahapan proses pengambilan keputusan investasi modal atau capital investment decision dalam pengelolaan keuangan perusahaan atau institusi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana implementasi metode periode pengembalian atau payback period untuk mengevaluasi kelayakan investasi modal baik dengan arus kas tabungan yang sama maupun yang berbeda. Kemudian ada yang ketiga adalah bagaimana perhitungan metode rata-rata tingkat pengembalian atau average rate of return atau ARR dalam menganalisis investasi berdasarkan initial investment dan rata-rata investasi. Kemudian yang terakhir ada bagaimana penerapan metode nilai sekarang bersih atau net present value dan tingkat pengembalian internal atau internal rate of return dalam menentukan kelayakan suatu proyek investasi modal. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama yaitu menjelaskan konsep investasi modal dan tahapan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan investasi modal. Tujuan yang kedua untuk menganalisis dan menyajikan contoh perhitungan metode periode pengembalian atau payback period untuk investasi dengan arus kas yang sama dan arus kas yang berbeda. Yang tujuan ketiga, mengetahui dan menghitung besarnya rata-rata tingkat pengembalian suatu proyek investasi baik berdasarkan investasi awal maupun investasi rata-rata. Dan tujuan yang terakhir atau yang keempat, menjelaskan dan mempraktikkan perhitungan serta kriteria kelayakan proyek investasi menggunakan metode NPV dan IRR. Keputusan investasi modal. Yang pertama ada konsep dasar. Konsep investasi mencakup berbagai strategi dan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Modal adalah sumber dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemudian, dalam konteks ini, keputusan investasi modal adalah keputusan mengenai penanaman dana untuk jangka waktu yang relatif lama, yang melibatkan pengadaan aset tetap atau proyek yang hasilnya baru dapat dirasakan di kemudian hari. Kemudian, yang kedua ada proses pengambilan keputusan. Menurut penelitian terbaru dalam Jurnal Industri Inovatif tahun 2025, adalah proses pengambilan keputusan investasi terutama di tingkat UMKM hingga perusahaan besar memerlukan analisis finansial yang komprehensif menggunakan metode seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period atau yang dikenal dengan PEP. Metode periode pengembalian. Yang pertama ada konsep dasar, alat analisis yang digunakan untuk evaluasi kelayakan investasi dengan cara mengukur waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Kemudian, kriteria keputusan. Suatu proyek investasi dikatakan layak atau diterima jika periode pengembalian atau payback period yang dihasilkan lebih singkat dari periode maksimal yang telah ditetapkan atau umur ekonomis proyek. Kemudian, rumusan perhitungan. Jika arus kas yang sama adalah PP sama dengan investasi awal dikali arus kas tahunan dikali 1 tahun. Kemudian jika berbeda, dapat dilakukan perhitungan akumulatif arus kas masuk hingga mencapai initial investment. Metode rata-rata tingkat pengembalian atau average rate of return.
Yang pertama ada konsep dasar, teknik pengukuran kelayakan investasi yang didasarkan pada konsep keuntungan akuntansi atau income, bukan arus kas. Metode ini mengukur presentasi rata-rata laba yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Kemudian, ada kriteria keputusan. Investasi dianggap layak jika nilai ARR yang diperoleh lebih besar daripada tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau biaya modal perusahaan. Dalam beberapa studi kasus, hasil ARR yang sangat tinggi atau ratusan persen menunjukkan keuntungan finansial yang signifikan. Meskipun ARR tetap memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Kemudian ada rumusan perhitungan. ARR dapat dihitung dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi, kemudian dikali 100%. Metode Net Present Value atau disingkat NPV. Pengertian atau konsep dasar dari metode NPV adalah perhitungan menggunakan nilai sekarang atau present value dari seluruh aliran kas bersih selama proyek dikurangi dengan nilai sekarang dari investasi awal. Dan kriteria keputusan dari metode Net Present Value itu ada 3. Yang pertama, kalau nilai NPV lebih dari 0 atau positif, proyek layak untuk dijalankan atau akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, jika NPV sama dengan 0, proyek berada di titik impasse atau perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Yang ketiga, jika NPV nilainya kurang dari 0 atau negatif, proyek tidak layak untuk dijalankan atau rugi. Nah, untuk rumusnya, mohon maaf ini ada kesalahan sedikit. Untuk rumus NPV itu sama dengan NPV sama dengan sigma N P sama dengan 1 CT per 1 plus RT minus CO nya nggak ada, itu untuk rumus IRR. Jadi CT nya itu adalah arus kas, R nya itu adalah nilai diskonto, T nya itu tahun dari lamanya proyek. Selanjutnya metode Internal Rate of Return atau IRR didefinisikan sebagai tingkat diskonto atau discount rate yang membuat nilai net present value suatu proyek sama dengan 0, atau IRR mencerminkan tingkat bunga maksimum yang dapat ditawarkan oleh proyek investasi tersebut. Maksudnya itu, metode ini digunakan apabila saat menggunakan metode NPV hasilnya sama dengan 0 atau break-even point, maka metode IRR ini akan digunakan sebagai pertimbangan lanjutan untuk suatu proyek. Nah, untuk kriterianya, proyek akan diterima layak jika nilai IRR lebih besar dari tingkat bunga yang disyaratkan perusahaan. Misalkan jika hasil IRR sebesar 21% atau lebih besar dari biaya modal perusahaan yang diharapkan 15%, maka proyek tersebut dianggap layak. Rumusnya sebagai berikut, yaitu 0 atau NPV sama dengan sigma NT CFT per 1 plus IRR atau nilai diskon yang diharapkan dikurang dengan CO atau investasi awal. Metode periode pengembalian atau payback period. Yang pertama, investasi yang menghasilkan cash flow yang sama setiap tahun, yaitu sebuah proyek membutuhkan investasi awal sebesar 500 juta dan diperkirakan menghasilkan cash flow arus kas yang sama setiap tahunnya sebesar 200 juta rupiah. Berapa periode pengembalian dari investasi ini? Untuk menghitung payback period atau PBP, kita menggunakan rumus. Yang pertama ada PP atau investasi awal dibagi cash flow tahunan sama dengan 500 juta dibagi 200 juta sama dengan 2,5 tahun. Maka periode pengembalian investasi ini adalah 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan. B. Investasi yang menghasilkan cash flow berbeda setiap tahunnya, yaitu adalah sebuah proyek yang membutuhkan investasi awal sebesar 500 juta rupiah dan proyek ini menghasilkan cash flow yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Datanya adalah sebagai berikut. Di tahun pertama, cash flow-nya adalah 150 juta, kemudian di tahun kedua ada 200 juta, yang ketiga ada 250 juta, dan di tahun keempat ada 300 juta. Kemudian yang kedua, untuk menghitung payback period atau PBP dengan cash flow yang berbeda, kita harus menjumlahkan arus kas tahunan sampai investasi awal sebesar 500 juta rupiah dapat dikembalikan. Di tahun pertama, cash flow yang didapat adalah 150 juta. Berarti sisa investasinya adalah 500 juta dikurang 150 juta sama dengan 350 juta. Kemudian yang di tahun kedua ada cash flow sebesar 200 juta. Kemudian sisa investasinya adalah 350 juta dikurang 200 juta sama dengan 150 juta. Dan yang terakhir di tahun ketiga ada cash flow sebesar 250 juta. Kemudian yang ketiga, pada tahun ini sisa investasi sebesar 150 juta dapat dilurusi dengan
dengan sebagian dari cash flow tahunan ketiga. Maka kita perlu menghitung sisa waktu dalam tahun ketiga untuk mencapai pengembalian penuh. Kemudian PBV yang didapat adalah sama dengan 150 juta dibagi 250 juta sama dengan 0,6 tahun. Jadi payback period untuk periode ini adalah 2 tahun ditambah 0,6 tahun atau 2 tahun sama dengan 6 bulan. Metode rata-rata tingkat pengembalian atau average rate of return atau ARR. Contoh soalnya adalah sebuah perusahaan menginvestasikan sebesar 1.500.000.000 dalam proyek yang akan menghasilkan laba bersih senilai 300 juta rupiah dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Kemudian, berapa besarnya ARR atas dasar initial investment dan ARR atas dasar investasi rata-rata dari proyek tersebut? Maka, jawabannya adalah rata-rata laba bersih yang didapat pada tahunan yaitu sebesar 300 juta. Kemudian rata-ratanya ARR adalah 300 juta dibagi 1.500.000.000 dikali 100% sama dengan 20%. ARR berdasarkan rata-rata investasi sebesar 1.500.000.000 ditambah 0 dibagi 2 dikali 100% sama dengan 40%. Contoh soal metode Net Present Value atau NPV. Misalkan suatu perusahaan berinvestasi sebesar 1 miliar dalam proyek yang menghasilkan arus kas sebesar 400 juta per tahun selama 3 tahun dan menggunakan tingkat diskonto 10%. Untuk menghitung NPV tiap tahun yaitu tahun ke-1 dibagi 400 juta per 1 plus 0,1 tutup kurung 1 karena dia tahun ke-1 sama dengan 363 juta sekian. Tahun kedua sama seperti yang di atas yaitu 400 juta dibagi 1 ditambah 0,1 yaitu dari tingkat diskonto 10% tutup kurung dibagi 2 kan tahun kedua sama dengan 330 juta. Tahun ketiga yaitu sama 400 juta dibagi 1 ditambah 0,1 tutup kurung 3 dikali 3 sama dengan 300 juta sampai tahun ketiga. Nah, setelah mendapatkan NPV tiap tahun, maka NPV tersebut di total lalu dikurangi dengan nilai investasi perusahaan yang sebesar 1 miliar. Jika hasilnya positif, maka investasi layak untuk dijalankan. Namun karena di sini menunjukkan nilai negatif, maka investasi tidak layak untuk dijalankan karena tidak mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya modal. Selanjutnya contoh soal metode Internal Rate of Return atau IRR, yaitu sebuah perusahaan berencana sama menginvestasikan sebesar 1 miliar pada suatu proyek yang diharapkan menghasilkan arus kas sebagai berikut selama 3 tahun. Tahun pertama 400 juta, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 600 juta. Nah, untuk menghitung IRR-nya dari proyek di atas, yaitu dengan menggunakan metode percobaan, di mana percobaan pertama menggunakan tingkat diskonto 100%, di mana NPV yaitu 400 per 1 plus 0,1 yaitu tingkat diskonto 0,10 yaitu tingkat diskonto untuk kurung dikali 1 ditambah 500 per 1 ditambah 0,10 dikali 2 terus ditambah lagi 600 juta dibagi 1 plus 0,10 dikali 3 dikurang dengan 1000 juta atau 1 miliar. Setelah dihitung, masing-masing komponen menghasilkan nominal sebagai berikut. Nah, karena hasil NPV-nya masih positif, berarti nilai tingkat diskontonya itu masih berada di atas 10%. Maka kita melakukan percobaan kedua, yaitu dengan tingkat diskonto 15%. Sama seperti tadi, tinggal dimasukkan sesuai rumusnya. Dan karena hasilnya masih positif, tetapi lebih kecil daripada tingkat 10%, sehingga kita tahu bahwa IRR berada di antara 15% dan tingkat yang lebih tinggi, maka selanjutnya kita akan mencoba di tingkat diskonto 20%. Kita tinggal masukkan saja sesuai rumus masing-masing dengan menggunakan tingkat diskonto 20% karena hasilnya masih positif, maka proyek ini layak untuk dijalankan jika tingkat diskonto yang digunakan adalah 20%. Maka percobaan tingkat diskonto 21% akan dicoba dan hasilnya adalah dengan tingkat diskonto 21%, maka NPV semakin mendekati 0, tetapi masih positif. Hal ini menunjukkan bahwa IRR sedikit di atas 21%. Dengan kesimpulan, memperkirakan melalui pendekatan ini, nilai IRR untuk proyek ini adalah sekitar 21-22% untuk menghasilkan yang lebih presisi. IRR bisa dihitung menggunakan kalkulator keuangan atau perangkat lunak yang mendukung iteratifnya. Kesimpulannya, perusahaan investasi adalah pilar strategi yang memerlukan evaluasi komprehensif. Meskipun metode non
diskonto seperti PP dan ARR memberikan indikasi awal, evaluasi final harus didasarkan pada metode diskonto karena memperhitungkan nilai waktu uang. Kriterianya mutlak kelayakan adalah NPV lebih dari 0 dan IRR di bawah biaya modal. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengombinasikan analisis NPV dan IRR untuk memastikan alokasi modal optimal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami.